Eh? 15 menit saya sempurnakan, ya maksimal 30 lah, 25 lah ya. Nah jadi saya dulu paranormal, pegawai sipir penjara di lapas Kerobokan Bali itu yang aku paling nggak bisa lupa itu sama orang Pasarpan, karena begitu berkesan waktu itu. Marmer soalnya, marmer, nggak miskomunikasi. Jadi Gus, apakah itu asli kok bisa bongkar keramik terus ketemu pocongannya di dalamnya keramik, padahal yang gali bukan saya, yang gali orang gitu. Nah jadi gini saudaraku, sebenarnya semua tergantung ke niatnya. Makanya saya juga nggak berani menyalahkan dalam tanda petik paranormal dukun-dukun yang di YouTube. Saya nggak berani menyalahkan, walaupun saya tahu itu nanti kemana arahnya, endingnya saya tahu. Gini loh teman, salah dari awal. Sakitnya sakit biasa, mungkin pola pikir, pola makan, pola hidup yang nggak sehat, sakit, datang ke kiai gitu kan. Nah makanya balik lagi ke kiai tadi itu, hati-hati datang ke kiai, datang ke ustadz, terus diobati seolah-olah kena santet gitu loh. Sakit endas diobati sikile gitu kan. Waduh, raja dikasih telur, dikasih kembang, dikasih minum gotri. Kamu kena sihir karena kamu kena santet. Sebenarnya santet ini rencananya ngantem istrimu, tapi luput kena dirimu. Kan begitu bahasa-bahasanya. Itu bahasaku dulu itu. Maka aku, oh salah ini. Sudah, jadi akhirnya sugesti dia itu sudah mendarah daging bahwa dia itu kena santet. Tapi dia nggak sadar bahwa sudah berbulan-bulan sakit itu toh nggak sembuh juga. Sudah fitnahnya nambah nggak sembuh. Saya percepat ya. Akhirnya saya putuskan begini. Oh, dan dia sudah pindah-pindah itu. Satu kiai ke kiai yang lain pindah. Ya sama, air, menyan, dikasih gula, dikasih garam, suruh nabur rumahnya, terus nebus minyak, gembolan, digantung, taruh di bawahnya bantal, segitu-gitu gitulah. Keris. Kamu masuk ke Pasar Turi, kalau naik bis kota itu saya dulu biasanya turun di kantor pos, dari Bungurase itu turun kantor pos, tung, langsung ada gang, masuk ke situ kamu. Semua aksesoris dukun ada di situ semua. Mau minta sikap jimat model bagaimana di situ tempatnya. Kembali ke Pasar Turi. Waktu ini nggak bisa ini orang sudah oke, kalau gitu saya ikuti aja alur cerita pikirannya dia, saya sugesti ya, mau nggak mau saya membohongi dia gitu kan, akhirnya saya keluarkan kan gitu kan, padahal nggak ada. Nah itu loh, tergantung memang ya, tergantung niatnya. Jadi akhirnya waktu itu saya mengeluarkan trik, saya keluarkan lendir lumpur dari kaki dia, dari jempol dia, tak ikat benang, di ujung benangnya tak kasih kapasnya dia yang beli, terus kapasnya tak cemplungnya di air itu, di gelas itu. Ini pernah tak praktekkan di ANTV ini, pengobatan getar handphone. Jadi Ujang Bustami belum masuk TV, aku sudah masuk TV. Paranormal pengobatan begitu-begitu itu. Ya, akhirnya keluar itu. Dan aneh gitu kan, begitu kapas itu mengucurkan darah campur lumpur, orang itu langsung gini, oh, astagfirullah, Gus panas. Memang ini orang sudah keracunan otaknya, ini sudah tersugesti kalau kena sihir. Ya udah, ayo istighfar. Jadi akhirnya gelas itu penuh dengan lumpur bercampur darah. Kayak lendir gitu, itu trik, nanti tak bongkar kapan-kapan triknya. Temen, dengan izin Allah ternyata sembuh. Sudah kemana-mana nggak sembuh, tak obati sembuh. Karena sudah tersugesti penyakitnya keluar. Nah ini loh masalahnya saudaraku. Kan boleh sebenarnya, ya udahlah kalau gitu tak ikuti alur pikiran dia, tak ikuti irama sugestinya dia. Karena dia sudah yakin kena sihir, ya udah. Nah begitu keluar penyakitnya sembuh. Nah di sini baru imanku diuji nih. Kalau nggak kuat iman kan ini sudah terpedaya orang ini. Ibarat kata tak minta mobilnya, tak minta hartanya kan sudah nyoh aja. Di situ masalahnya saudaraku. Kadang-kadang yang iman kita diuji.
nggak apa-apa, trik modus nggak apa-apa, sejauh niatnya hanya untuk meyakinkan dia, bangun frekuensi sugesti positif boleh. Tapi begitu dia sembuh, percaya sama dirimu, ya jangan dimodusi. Jangan nebus keris 1 miliar, nebus kambing 7 juta, apa terus nebus minyak, nggak ada. Itu di pasar depan. Nanti kapan-kapan saya keluarkan, saya buktikan. Oke teman ya, saya akhiri 5 menit ya, mudah-mudahan. Oke.